Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudari, pemirsa Tabura Injil Klasis Yapen Selatan di saat ini. Kita hendak menyiapkan hati dan kehidupan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mendengar firman Allah, mari kita berdoa. Kami bersyukur karena di hari ini Tuhan anugerahkan kehidupan di hari yang baru. Kami boleh ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Anugerah Tuhan kiranya menyertai perjalanan hidup kami. Di saat ini, sebelum kami memulai segala aktivitas kami mengundang Tuhan memberikan Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, sehingga kami menyiapkan hati, pikiran, dan kehidupan kami untuk mendengar firman-Mu. Berkati kami sekalian, dan kiranya Roh Kudus dapat berperkara di atas pemberitaan firman Allah di saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dari sekarang untuk selamanya. Amin. Pembacaan firman Tuhan di saat ini kita akan mendengarnya di dalam Alkitab Perjanjian Lama, di dalam kitab Mazmur pasal 111 ayat yang ke-9. Bapak Ibu, sekali lagi kitab Mazmur 111 kita baca ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan di dalam ayat yang ke-9. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Saya ulangi, dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Demikian firman Tuhan. Di dalam pembacaan firman Tuhan di saat ini ada bagian firman Tuhan atau tema yang akan mengantar kita untuk masuk dan menyiapkan segala kehidupan kita untuk mengikuti firman Allah. Di saat ini dengan tema dari pembacaan ini, paket kemerdekaan. Tema bagi kita, paket kemerdekaan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita lihat dulu apa itu kemerdekaan. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah bebas, diterjemahkan bebas berdiri sendiri dan tidak terikat. Bebas menentukan nasib sendiri di dalam kehidupan. Kita bangsa Indonesia, lagi berapa hari kita akan masuk memperingati Dirgahayu kemerdekaan bangsa Indonesia. Tetapi hari ini di dalam firman Tuhan secara khusus bagi kemerdekaan, khusus bagi kita yang umat percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan di saat ini di dalam Alkitab, dalam Mazmur pasal 111 di ayat yang ke-9 menyatakan kepada kita bahwa perbuatan Tuhan yang ajaib harus diingat oleh siapapun dia.
Apa yang diajak oleh pemazmur ini, pemazmur mengajak kita untuk setiap saat menaikkan pujian dan hormat syukur kita atas anugerah yang diberikan, hanya diberikan secara cuma-cuma, yaitu nafas hidup dan segala berkat yang kita peroleh di dalam kehidupan kita. Tetapi juga kemerdekaan di sini, Tuhan telah memerdekakan kita, kita bebas dari semua belenggu dosa lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas Kalvari. Itulah kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan. Lewat darahnya yang kudus, kita akan memperingatinya di dalam perjamuan kudus. Sebagai umat yang percaya, Tuhan katakan, perbuatlah ini supaya semua yang diperintahkan itu kita harus kerjakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, catatan pemazmur berbicara tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Kalau Tuhan tidak menolong kita, berarti kita tidak akan ada di dalam satu persekutuan. Di dalam persekutuan dengan jemaat, persekutuan dengan keluarga, persekutuan di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, pemazmur dengan kesungguhan, ia yakin sungguh bahwa perbuatan Tuhan itu adalah kebenaran, dan juga di sana ada keadilan. Tuhan tidak pernah tidak adil di dalam setiap kehidupan. Tuhan selalu adil di dalam setiap saat. Bapak, Ibu, kalau kita sebagai manusia pasti kita tidak adil, kita juga pasti kita pernah tipu, tetapi Tuhan tidak pernah tipu dan tidak pernah tidak adil di dalam kehidupan kita. Selalu ada anugerah Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Untuk itu di dalam firman Tuhan, Rasul Paulus juga mencatat kepada kita atau kepada jemaat yang kudus di Efesus. Kalau kita boleh baca di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena terang hanya berbuat kebaikan dan keadilan untuk kita dan semua orang berdosa yang bertobat dan percaya kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih, momen yang besar yang dirayakan oleh bangsa Indonesia adalah kemerdekaan, tetapi momen yang besar yang harus diingat dan dilakukan sampai Tuhan datang adalah kematian Tuhan Yesus di atas bukit Golgota. Itu momen yang tidak akan satu orang pun akan lupa di dalam hidupnya. Kalau kita lupa, berarti kita lupa bahwa kita ini datang dari siapa. Tuhan mengorbankan diri sehingga Bapak, Ibu bisa merdeka, bisa hidup di dalam kebebasan, menentukan kehidupan kita. Kita boleh bekerja, melakukan aktivitas kita, dimanapun kita berada. Tuhan selalu nyatakan keadilan di dalam anugerahnya dari hari ke hari. Kiranya firman Tuhan di saat ini, saya percaya kita semua sudah merdeka di dalam Kristus. Sehingga siapapun dia harus tunduk, menyembah, dan bersyukur kepada Tuhan yang kita sembah dan kita puji sebagai umat kepunyaan Allah. Tuhan memberkati. Amin.
Mari Bapak Ibu, pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita sekali lagi di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu, karena kasih-Mu Engkau mengampuni kami dan memerdekakan kami sebagai anak-anak Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Berkati firman-Mu, sehingga firman-Mu terus menjadi bagian tersendiri di dalam perjalanan hidup ini. Berkati semua saudara-saudari di dalam tugas dan kerja, pelayanan mereka, terutama kru yang bekerja, menyiarkan kebenaran firman Allah untuk semua orang, sehingga nama-Mu saja dapat dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan Allah adalah firman itu terus berkarya di dalam setiap kehidupan. Dalam nama Yesus Tuhan yang hidup, kami mohon doa ini kepada Allah Bapa di surga. Amin. Demikianlah perjumpaan kita lewat Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.